Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Aca gimana, sehat Aca? Sehat. Talita? Ya, Nanau lihat Nanau. Nah, Nanau kapan kecilnya? Nah, tambah gemil aja. Ya baiklah adik-adik semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang akhlak atau tentang adab. Bagaimana seorang anak itu memiliki akhlak ataupun adab terhadap siapapun, ya, khususnya kepada orang tua dan juga kepada guru, kepada teman, kepada yang lainnya. Kita diharapkan dan harus memiliki akhlak yang baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, ya. Kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari bagian yang kedua, yaitu Al-Waladul Adib. Seorang anak yang memiliki adab. Seseorang anak yang beradab itu bagaimana sih? Nah, kita akan baca sekarang. Al-waladul adibu, anak yang memiliki budi pekerti yang baik, yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahu al-kibar wa kullaman huwa akbaru minhu wa yarhamu ikhwanahu as-sighar wa kullaman huwa asgharu minhu. Nah, ini pengertian al-waladul adib, anak yang memiliki budi pekerti yang baik adalah seperti ini. Paham nggak tadi? Yang tadi Aipal baca? Nggak paham ya? Kita terangkan sekarang. Ya, Salwa kenapa? Senyum dong. Ya, semuanya harus bahagia sekarang. Akbar? Nah, al-waladul adib, anak yang memiliki budi pekerti yang baik itu bagaimana? Yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Yang pertama, dia itu menghargai, menghormati, yang pertama ke orang tua. Itu orang tua yang pertama. Yang kedua, dia menghormati muallimihi, muallimnya atau gurunya atau ustadznya. Atau siapa lagi? Ya, siapa saja yang pernah mengajari dia ilmu. Coba sekarang, ke orang tua kita harus menghormati. Bagaimana menghormati orang tua? Apakah gini? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ayah, gitu nggak? Enggak. Datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Jangan langsung pulang sekolah, ya pulang sekolah, masuk rumah langsung lempar tas, langsung kena HP. Ada ayah, padahal ayah lagi duduk di kursi. Dilewat aja, nggak punten, nggak apa. Itu nggak boleh. Jadi ketika kita pulang sekolah atau pulang dari pengajian, masuk ke rumah, ucapkan apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab sama ayah atau ibu. Nanti setelah itu salaman. Jangan langsung selonong boy gitu. Langsung luas lewat seperti itu. Assalamualaikum, langsung pergi ke kamar. Enggak. Tapi salaman dulu. Cium tangan ayah, cium tangan ibu. Selanjutnya juga kalau misalnya itu kan kita pulang dari sekolah atau pulang dari pengajian, ya jangan sampai langsung masuk, tapi kita harus salaman sama kedua orang tua. Ya kalau ada kakek nenek gimana? Ayo, kalau ada di rumah kita, kan tadi Ipal bilang salamannya itu sama ayah sama ibu. Kalau ada kakek nenek, salamin nggak? Salamin juga. Ada kakek nenek, salamin juga. Assalamualaikum. Selanjutnya kita harus ke siapa? Harus ke siapa kita menghormati. Yang kedua, muallim. Siapa muallim itu? Bisa guru, bisa ustadz, itu bisa. Atau misalnya kakak kelas kita yang pernah ngajarin, itu juga sama guru. Meskipun dia pernah ngajarin kita satu huruf. Misalnya Ara pernah diajarin sama siapa? Ya misalnya bukan Aipal, kakak kelas. Sapiri sih manggilnya?
Teteh dong atau kakak. Berarti kasapiri. Ya. Kaca piri. Kasapiri. Misalnya, oh ini ada Lili, Mimil. Mimil pernah diajarin sama siapa? Teh Angi. Teh Angi. Berarti juga Mimil karena pernah diajari oleh Teh Wangi, berarti harus menghormatinya. Terutama sama guru-guru. Perhatikan semuanya. Tidak ada orang yang sukses kemudian dia goreng sama gurunya. Pasti dia baik sama gurunya. Pasti hubungannya itu baik. Semuanya pengen sukses juga? Yang pengen sukses angkat tangan. Nah, semuanya sukses. Ya, pengen yang masuk surga siapa? Oke, sekarang bagus semuanya pengen masuk surga. Pertanyaannya siapa yang mau masuk surga duluan? Berarti mati duluan dong. Ada yang pengen masuk surga duluan? Berarti harus mati duluan dong sekarang. Ada juga pengen. Nanti nggak apa-apa, Aca sama Aden mati duluan. Nanti di surga main duaan di sana. Gitu. Tuh lihat gitu. Ya, semuanya kita pengen masuk surga. Mudah-mudahan kumpulnya kita bukan hanya di dunia, tapi kumpul juga di surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Nah, alamin itu ya. Wa mu'allimihi berarti dengan guru. Nah, gimana sekarang kita setiap hari bermuamalah? Kalau kita di jalan ketemu sama guru gimana? Salaman. Ya, di samping ketika kita menjaga adab ataupun menjaga etika bersama guru, bersama ustadz, jangan lupa apa yang penting coba. Yang terpenting adalah doakan orang tua kita, doakan guru kita. Tanda hormat kita ke orang tua dan ke guru-guru kita dengan cara mendoakan. Coba siapa yang suka mendoakan orang tua? Saya. Jangan ngaku-ngaku aja, tetap ya. Bener gak ada suka ngedoain? Emang suka ngedoain ayah, bapak? Gimana doanya? Apa enggak? Gimana doanya tuh? Tadi angkat tangan. Bilar? Suka? Ya mentakan itu. Kalau habis sholat jangan diem aja. Minimal ngedoakan, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya, kalau orang tuanya masih ada di dunia enak, kita bisa berbakti ke orang tua. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka lewat doa. Selanjutnya, wa ikhwanahul kibar, dan juga seorang anak yang memiliki budi pekerti itu dia Dia menghormati saudaranya yang besar, yang lebih tua. Jenal, kakaknya siapa? Dani. Kok panggilnya Dani sih? Kakak Dani atau Adani. Ya, manggilnya jangan langsung nama atuh. Ya. Jenal sama ke Dani berarti harus menghormati. Ya, jangan sampai Jenal tidak memiliki akhlak. Ya, manggil namanya aja harus sopan, panggil pakai nama AA atau kakak gitu. Wa ikhwanul kibar berarti kita harus menghargai, menghormati saudara kita yang dewasa. Bukan hanya saudara aja. Kan kalau Jenal sama Dani adik kakak. Ya. Siapa lagi adik kakak sini? Dilar sama Talita. Aldi sama Febri. Ya. Itu saudara ini kan, satu kandung. Tapi bukan hanya sekandung aja. Sama yang bukan satu kandung juga, satu ibu atau satu saudara juga, tetap kita harus saling menghormati. Gitu, menyayangi. Ya, misalnya siapa yang bukan saudara sekandung? Oh, ini mah bukan yang sekandung, bukan. Misalnya Saha? Oh, tamah iya, maksudnya bukan satu kandung, misalnya kayak Alwi. Alwi berarti harus menghormati Teh Risma. Alwi harus menghormati Ojak. Gitu. Nanau harus menghormati Teh Wangi. Gitu. Jangan sampai
wangi, yuk orang ulin yuk, wah kayak gitu. Teh wangi kita main yuk, gitu. Ya, ya udah, ya. Jangan nunjuk ke orang, tunjuk aja diri sendiri. Ya, oke. Paham tum? Wa kullaman huwa akbar minhu, dan setiap orang yang memang lebih tua. Nah, juga di sini ini perhatikan semuanya, ya. Kita kalau misalnya ke kakak kelas, sama juga harus menghormati ke kakak kelas. Ke siapa lagi? Ke tukang dagang. Mang, beli mong, nggak gitu. Tapi mang meser, gitu. Mang, udah menawar, mang beli berapa? 5 ribuan, mending mahal, gitu. Nggak jadi gitu. Nawar udah lama-lama, udah ditempuhan kalau mainan kon, di bolak-balik, gitu. Jangan pada meser mual aja. Vector jet rusak, nggak boleh. Tapi makanya ke pedagang juga, kan itu orang-orang tua kan. Mang, assalamualaikum, mang pada meser naon, meser cilok, kemarin 5 jutaan, gitu. Ya. Pas kalau kan duitnya 500, ya, gitu. Ya, harus sopan. Jadi ke siapapun yang sudah yang dewasa, baik itu orang tua ataupun kakak kelas 1 menghormati kelas 2. Selanjutnya wayarhamu ikhwanahu sigor, dan menyayangi saudaranya yang kecil. Nah, tadi tugas yang kecil menghormati yang besar. Sekarang sabalikna. Ya, sabalikna. Yang besar juga harus menyayangi yang kecil. Jangan sampai yang gede nanti menindas. Masih ada gak di sekolah yang suka malak? Store. Duit. Nah, nggak ada ya? Ya, jangan sampai ada lah. Itu berarti dia mencuri, memaksa, mengambil hak orang lain dengan paksa tanpa ada keridhaan, itu nggak boleh. Ya, berarti tugas yang kecil ke yang dewasa menghormati, yang dewasa ke yang kecil ngapain? Menyayangi. Ya. Ojak juga harus menyayangi ini anak-anak kecil. Padil, yuk kita main ya. Padil, bukan pada Apple. Padil yuk kita main gitu. Nih aku jajanin buat beli basreng ya gitu. Buat beli telur gulung gitu. Dia menyayangi. Bukan masalah yang dewasa. Duit. Nah, ada store gitu. Udah masih ada yang punya duitnya cuma 2.000. Store. Cuman punya 2.000. Ya udah setengahnya disobek nih, setengah uang. Gitu ya. Berarti yang kecil menghormati, yang gede menyayangi. Selanjutnya, wa kullu man huwa asgharu minhu, bukan hanya yang dikenal saja. Ke siapapun. Jangan sampai kita tidak menyayangi yang lebih kecil dari kita. Ya, kalau ini kan udah kenal ya. Aldi kenal sama Dilar, sama Jaka. Nguap. Kalau nguap tuh. Tapi ingat tutup pakai tangan sendiri. Jangan sampai nanti ketika Acang nguap pakai tangannya Aden. Gak boleh. Apalagi pakai tangannya Al, kejauhan nanti. Ya. Paham, Aca? Gitu ya. Tadi apa? Wa kullu man huwa asghar, berarti setiap yang lebih kecil dari kita harus disayangi. Jangan sampai nanti ini selawatan Pak Ya, jadi harus menyayangi baik itu yang kita kenal atau yang kita nggak kenal. Nah, ingat ketika kita main ke tempat orang lain, kita berjalan di tempat umum, ada orang di samping. Baik itu orang tua ataupun siapa saja seumuran ataupun lebih muda. Ingat ucapan ya, assalamualaikum punten, assalamualaikum permisi. Jadi kita sekarang harus dibiasakan dari kecil untuk memiliki akhlak yang baik kepada siapa aja tadi, orang tua, guru, saudara-saudara kita yang dewasa, dan menyayangi yang kecil. Ya udah, kita cukupkan.
saninten buah saninten meuli kalapa di santanan. Hapunten abdi hapunten, nu ganteng mau pamitan. Dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.